Rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal terbentangnya kenabian di tanah Arab. Sejarah besar ini kami awali dengan migrasinya, Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman. Sebagaimana yang dituturkan Abu Yazid Al-Ansari kepada saya adalah bahwa dia melihat tikus besar membuat lubang di bendungan Marib di mana mereka biasanya menyimpan air lalu mereka alirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dari tanah yang mereka miliki. Dia pun sangat memahami bahwa bendungan tidak akan lestari dalam kondisi tersebut. Sehingga dia bertekad untuk segera pergi dari Yaman. Maka dia pun bergerak cepat mengecoh kaumnya. Kemudian setelah itu ia menasihati pada anak bungsunya agar jika dia berlaku keras padanya dan menamparnya maka hendaknya dia melawannya dan menamparkan balik dirinya. Maka anaknya itu melakukan apa yang dia perintahkan. Maka, Amr berkata di tengah-tengah kaumnya, aku tidak akan diam di sebuah negeri di mana anak bungsuku telah menamparkan wajahku. Kemudian Amr menawarkan harta yang dimilikinya untuk dijual. Maka orang-orang terhormat dan kaya orang Yaman berkata, gunakan kesempatan marahnya. Amr. Maka mereka pun membeli harta milik Amr. Bersama dengan anak dan cucunya dia pindah. Maka orang-orang Azad berkata, kami tidak akan diam di sini tanpa Amr. Dan mereka pun menjual barang-barangnya dan pergi keluar. Bersamanya hingga akhirnya dia singgah di negeri Ak setelah melintas beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun kabilah Ak memerangi mereka dan terjadilah kalah menang antara keduanya dalam peperangan yang berlangsung. Dalam hal inilah Abbas bin Mirdas mengatakannya dalam syair yang telah kami tulis sebelum ini. Kemudian Amir dan rombongannya pergi meninggalkan kabilah Ak dengan terpencar-pencar di berbagai negeri. Keluarga Jafnah bin Amr menetap di Syam, Al-Aus dan Khazraj menetap di Yasrib, Madinah, Huzah menetap Mara, Azad menetap di As-Sarah, sementara Azad Aman menetap di Oman. Setelah itu Allah mengirimkan banjir bandang ke bendungan itu dan menghancurkannya. Dalam hal ini Allah yang Maha Tinggi telah mengabarkan pada nabinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan, di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kepada mereka dikatakan. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Qs. Saba, 15-16. Yang dimaksud dengan kata Al-Arimi dalam ayat di atas adalah bendungan. Kata tunggalnya adalah Arimah, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Ubaidah kepada saya. Dia berkata Al-Asya adalah anak keturunan Qais bin Salabah bin Ukabah bin Sab bin Ali bin Bakar bin Wail bin Hinbi bin Aksa bin Afda bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Ma'at. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Afsa bin Dumi bin Jadilah. Sedangkan Asya adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahbil bin Auf bin Sa'ad bin Dubayah bin Qais bin Salabah menulis bait syair berikut. Pada yang demikian ada teladan bagi yang mau meneladani banjir bandang telah menghancurkan Marib yang dibangun orang-orang Himyar agar kokoh saat banjir datang menerjang yang menyiangi tanaman dan anggur-anggurnya di tempat luas tatkala mereka membagi hasilnya kini mereka tak berdaya tuk hanya memberikan minum pada anak-anak yang baru disapi ini adalah bait syair yang pernah dia tuliskan. Sementara itu Umayyah bin Abi Salt al-Sakafi, nama Sakif adalah Kasib bin Munabih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hashfah bin Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Dia menulis, dari Saba, orang-orang tinggal di Marib mereka membangun bendungan untuk melawan banjir yang ganas ini adalah syair Umayyah bin Salt. Namun ada pula yang mengatakan bahwa syair di atas adalah karya milik An-Nabi Gah al-Jadi yang namanya adalah Qais bin Abdullah salah seorang anak keturunan Ja'dah bin Ka'ab bin Amir bin Sasa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Masalah ini adalah masalah yang panjang yang saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk mempersingkat pembahasannya, kita akan mulai cerita selanjutnya, yaitu tentang kisah Rabiah bin Nasr Raja Yaman dan kisah Syik dan Sati si dukun. Ibnu Ishaq berkata, Rabiah bin Nasr bin Malik merupakan salah seorang di antara raja-raja Tuba, Tababiyah. Suatu saat dia bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengganggu pikirannya. Maka segera dia memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya.
Setelah mereka berkumpul maka dia pun berkata, aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku apa takwil mimpi itu. Mereka berkata, kisahkanlah kepada kami maka kami akan memberitahukan padamu takwilnya. Maka Rabiah berkata, jika aku beritahukan pada kalian, maka aku tidak akan puas dengan takwil kalian. Karena sesungguhnya ada yang tahu takwilnya kecuali orang yang tahu tentang takwil itu sebelum aku beritahukan mimpi itu padanya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, jika raja mengingin hal itu maka hendaknya raja mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Syik karena sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih mumpuni ilmunya daripada keduanya. Keduanya akan memberitahukan padamu tentang apa yang engkau tanyakan. Adapun nama Satih adalah Rabi, bin Rabiah bin Masud bin Mazin bin Zib bin Adi bin Mazin Gasan. Sementara Syik adalah anak dari So bin Yasikuri bin Ruhem bin Afraka bin Kasar, bin Abkara, bin Anmar bin Nisar. Anmar adalah bapa dari Bajilah dan Hasyam. Maka dia pun mengutus utusannya untuk menghadap padanya. Satih datang lebih awal daripada Syik. Maka Rabiah berkata padanya, sesungguhnya aku bermimpi sesuatu yang sangat mengguncang jiwaku dan menggundahkan pikiranku. Maka beritahukanlah padaku, karena sesungguhnya jika benar maka takwilnya juga akan benar. Satih berkata, aku akan lakukan. Kau bermimpi melihat api, yang muncul dari laut Nangulita, lalu singgah di tanah datar dan memakan semua yang ada di sana. Raja berkata, apa yang kau katakan tidak ada yang salah sedikit pun, wahai Satih. Lalu bagaimana takwilnya? Satih berkata, aku bersumpah dengan ular di antara dua tanah datar. Orang-orang Habasya Ethiopia akan menginjak kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Apyan hingga Jurasi. Maka sang raja berkata, demi ayahmu wahai Satih. Sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami benci dan sangat menyakitkan. Apakah itu akan terjadi di zamanku atau masa setelahku? Satih menjawab, tidak. Dia akan terjadi setelah masa kekuasaanmu, lebih dari 60 atau 70 tahun berlalu. Apakah kerajaan mereka akan berlangsung terus-menerus atau putus? Satih berkata, tidak. Dia akan terputus selama 70 tahun lebih, kemudian mereka dibunuh dan mereka diusir darinya sambil melarikan diri. Raja berkata, siapa yang berhasil membunuh dan mengusir keluar mereka? Bati berkata, orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyazan yang keluar menyerang mereka dari Aden dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyi pun tersisa di Yaman. Raja menyambung, apakah kekuasaan mereka juga akan berlangsung tanpa terputus? Satih menjawab, terputus. Raja berkata, siapa yang memutusnya? Satih menjawab, seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi. Raja bertanya, dari keturunan siapakah nabi itu? Satih berkata, seorang lelaki dari keturunan Galib bin Fir bin Malik bin Al-Nadar, kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman. Raja bertanya, apakah zaman itu ada akhirnya? Satih menjawab, iya, di hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan dikumpulkan. Di mana orang-orang yang berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara. Raja berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Satih berkata, iya, demi syafaq cahaya merah di waktu senja, dan demi malam yang gelap gulita dan demi fajar saat merekah. Sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu itu benar adanya. Setelah itu datanglah Syik. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan kepada Satih dan dia rahasiakan apa yang telah dikatakan oleh Satih untuk melihat apakah yang dia katakan mirip dengan apa yang dikatakan Satih atau malah bertentangan. Maka Syik pun menjawab, benar. Anda bermimpi melihat api, yang muncul dari laut Nangulita, lalu jatuh di antara taman dan dia menelannya semua yang ada di sana. Tatkala dia mengatakan itu dan dia sadar bahwa apa yang dikatakan keduanya sama dan ucapan mereka sama hanya saja Satih mengatakan jatuh di tanah datar dan memakan semua yang ada dan Syik mengatakan jatuh di taman dan memakan semua yang ada, maka raja itu berkata padanya. Kau sama sekali tidak salah wahai Syik. Lalu apa tafsirnya menurutmu? Syik berkata, aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar. Orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Apyan hingga Najran. Raja berkata, demi ayahmu wahai Syik. Sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau setelah zaman saya? Syik menjawab, tidak, bukan pada zamanmu.
Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seseorang yang agung akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka. Raja bertanya, siapa yang kau maksud dengan orang yang agung itu? Sheikh menjawab, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah si Bazan dan dia tidak membiarkan seorang pun dari antara mereka di Yaman. Raja berkata, apakah kekuasaannya akan abadi? Dia menjawab, tidak, dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan kiamat. Raja menukas, apakah hari pembalasan itu? Sheikh menjawab, hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Rabiah berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Sheikh menjawab, ya, demi Tuhan langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya. Sesungguhnya apa yang kukatakan benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, am dalam bahasa Himyar berarti syak ragu. Abu Amr berkata, am artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Rabiah bin Nasr. Maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sabur bin Hurazats, dan mereka ditempatkan di Hirah. Di antara anak-anak Rabiah bin Nasr yang tersisa adalah Nu'man bin Munzir, dia bernasab Yaman. Nasab mereka adalah sebagai berikut, Nu'man bin Munzir bin Nu'man bin Munzir bin Amr bin Adi bin Rabiah bin Nasr, sang raja tadi. Ibnu Hisham berkata, Nu'man adalah anak dari Munzir bin Munzir, sebagaimana berita yang sampai pada saya dari Khalaf al-Ahmar. Bersambung. Sampai jumpa di kelanjutan kisah sirah Nabawiyah selanjutnya.